Hadis ini dari Abdullah bin Yazid. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hasmalah ibn Imran, Abu Hafs At-Tujibi, dari Abu Musyanah Al-Ma'afiri, dari Uqbah ibn Amir. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang punya 3 orang anak perempuan. Jadi Nabi menyebut barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan sabar atas anak-anak perempuan itu, wa kasahunna, dan juga memberikan pakaian kepada mereka. Kenapa di sini disebut memiliki 3 anak perempuan? Karena dulu pada zaman jahiliyah, jadi pada zaman jahiliyah kulturnya adalah tidak suka dengan anak perempuan. Maka ketika Islam datang, kemudian Islam mengajarkan untuk memuliakan anak perempuan. Karena waktu itu pada masa jahiliyah orang merasa punya aib kalau anaknya perempuan. Tetapi Islam tidak memposisikan seperti itu. Tidak memposisikan seperti itu. Maka dalam Al-Qur'an sampai disebut oleh Allah, bi ayyi dzambin kutilat, dengan sebab apa bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Jadi bayi-bayi perempuan di zaman dulu itu dibunuh. Mereka merasa malu kalau anaknya perempuan, sehingga anak perempuan yang selamat itu biasanya disembunyikan oleh bibinya, oleh keluarganya, karena orang tuanya merasa malu. Itulah orang-orang jahiliyah dahulu. Ini berbeda dengan zamannya Nabi Musa. Kalau zamannya Nabi Muhammad, yang dibunuh adalah bayi perempuan, karena menganggap perempuan tidak berguna. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu sangat suka bertikai, berperang, sehingga anak perempuan dianggap tidak mampu untuk bertikai atau berperang. Maka mereka akan membunuh anaknya jika anaknya ternyata perempuan. Kalau di zamannya Fir'aun, itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yudzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak laki-laki mereka, wa yastahyuna nisa'ahum, dan menghidupkan atau membiarkan hidup anak-anak mereka. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi yang laki-laki yang dibunuh, perempuan yang diselamatkan. Kenapa? Karena khawatir lahir bayi laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Maka segala cara dilakukan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Sementara di zaman Nabi Muhammad motifnya bukan itu, karena bayi perempuan dianggap tidak berguna, maka kemudian dibunuh. Maka Nabi memberikan apresiasi, memberikan satu penghargaan, barang siapa yang dia memiliki 3 orang anak dan sabar atas anak-anak tersebut dan memberikan pakaian kepada mereka, artinya memfasilitasi putri-putrinya tersebut, merawatnya dengan baik, maka kunna lahu hijabam minan nar, maka itu menjadi hijab dari api neraka, menjadi penghalang dari api neraka. Baik, Bapak dan Saudara,
yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini pahalanya besar. Apa itu pahalanya? Menjadi penghalang dari api neraka. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam bukan budaya Arab. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam bukan budaya Arab. Andaikan agama Islam itu adalah budaya Arab, pasti akan meneruskan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tetapi justru kedatangan Nabi, kehadiran Nabi itu ditolak dan ditentang oleh orang-orang jahiliyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru menyembah Allah, maka orang-orang pun protes. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umat untuk tidak membunuh bayi perempuan, maka ini jelas melawan arus masyarakat saat itu. Ini melawan arus masyarakat saat itu. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu itu sudah terbiasa membuka aurat. Lalu kemudian Al-Quran memerintahkan untuk memakai hijab. Memerintahkan untuk memakai hijab. Meskipun sebelumnya masyarakat Arab itu sebagian masih berhijab. Tetapi di sini bukan berarti kemudian agama Islam adalah budaya Arab. Karena dalam ajaran-ajaran Islam sendiri di awal waktu itu berseberangan dengan kultur orang-orang Arab, yang mana orang-orang Arab saat itu tidak suka kalau anaknya perempuan.